Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita saya beri judul Pembenaran Part 5. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, bahwa gimana kita mempelajari tentang pembenaran dari part 1 sampai part 4, di mana hal tersebut bicara tentang menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah manusia-manusia yang telah jatuh dalam dosa dan selayaknya itu kita dibinasakan. Ya. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia Allah, akhirnya kita apa? Kita diberikan kesempatan untuk dibenarkan. Kita dibenarkan, kita diberikan karunia untuk kita dibenarkan. Bukan hanya dibenarkan tetapi kita juga dimerdekakan. Kita yang tadinya adalah hamba dosa, kita dijadikan hamba kebenaran. Bukan hanya itu saja, tetapi Roh Kudus juga mendiami kehidupan kita. Dan juga Roh Kudus mendiami orang percaya dengan tindakan yang terus-menerus dan juga aktif. Yang juga pada akhirnya memimpin orang percaya untuk hidup dalam kebenaran. Inilah menjadi fakta-fakta yang telah kita pelajari dari pembenaran part 1 sampai part yang terakhir. Lalu menjadi pertanyaannya adalah bagi kita semua, apakah pekerjaan Allah, apakah tindakan Allah dalam konteks pembenaran dalam hidup orang percaya hanya berhenti di situ saja? Jawabannya tidak. Oke, oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih kita sama-sama perhatikan. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan kita hari ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, dalam pasal 8 ayat yang ke-14 ini Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa setiap orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Ya, sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa semua orang itu anak Allah. Secara jelas, secara keras, Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang yang dipercayakan memperoleh kasih karunia, orang yang akhirnya diberikan kasih karunia oleh Allah, itu yang dibenarkan. Sehingga dijelaskan en Kristo Yesus. Orang yang dibenarkan ini akhirnya berada di dalam Kristus. Ketika berada dalam Kristus, orang ini dibenarkan. Orang percaya akhirnya dipimpin Roh Kudus. Nah, sehingga kita bisa mengatakan orang yang dapat dikatakan sebagai anak-anak Allah adalah orang yang berada di dalam Kristus Yesus. En Kristo Yesus. Ya. Kata anak Allah ini menggunakan kata oios yang berarti secara harafiah itu seorang anak. Ya, dan kita juga tahu bahwa hal ini dipertegas pula dalam ayat yang ke-15 yang mengatakan bahwa Roh Kudus yang menjadikan orang percaya itu anak Allah. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua, kita tahu istilah anak Allah juga diberikan kepada Yesus, digunakan kepada Yesus. Lalu menjadi pertanyaannya, apakah dengan istilah yang sama akhirnya membuat kita itu adalah pribadi-pribadi yang sama dengan Yesus, punya power yang sama dengan Yesus, punya super power yang sama dengan Yesus, punya kekuasaan, punya kehendak, punya segala hal, punya kemahatauan, segala sesuatu seperti Yesus? Jawabannya tidak. Kita harus ketahui penggunaan istilah anak kepada Yesus bukanlah bicara tentang tingkatan. Ada seorang bapak yang lebih tinggi dari anak. Ada seorang anak yang lebih rendah dari bapak. No, tetapi kita harus ketahui bahwa penggunaan istilah anak dalam penjelasan Tritunggal itu sedang bicara apa sih? Sedang rumusan yang digunakan untuk menjelaskan Tritunggal ekonomis. Apa maksudnya? Sedang menjelaskan relasi antara Allah Tritunggal. Kita tahu bahwa Allah Tritunggal 3 pribadi dalam satu hakikat. Kita bisa membedakan tetapi kita tidak bisa pisahkan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Memiliki kehendak yang gak bisa saling bertentangan. Tapi kita harus ketahui bahwa Allah Tritunggal adalah
Allah yang sama setaranya, sama kuasanya, sama maha taunya. Segala hal yang dimiliki adalah sama. Sehingga istilah anak kepada Yesus bukan sedang bicara tentang posisi, tetapi sedang bicara relasi. Hal ini berbanding terbalik, berbeda dengan kita orang percaya. Kita istilah anak Allah digunakan kepada kita itu hal berbeda. Karena kita harus tahu bahwa ayat ini sedang menjelaskan konsep adopsi orang percaya. Mengapa saya bisa mengatakan bahwa ayat ini sedang bicara konsep adopsi? Kita perhatikan. Kata menjadikan, menjadikan anak Allah. Kata menjadikan anak Allah ini menggunakan kata huiotesias, yang dimana sebenarnya kata ini berasal dari dua kata, yakni huios dan tesis. Kita perlu tahu secara harafiah huios ini anak laki-laki dan tesis ini penempatan. Sehingga kata huios tesis ini bisa dikatakan tempat atau kondisi seorang anak yang diberikan posisi menjadi anak laki-laki secara alami, secara sah, yang harusnya bukan miliknya, tetapi dia diberikan hak untuk memilikinya. Diadopsi. Ini yang menjadi dasar adanya muncul konsep adopsi. Bagaimana Allah yang telah melihat manusia itu telah berdosa. Semua manusia telah berdosa, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, Ia mengadopsi orang-orang percaya, menjadikan mereka kembali menjadi anak-anak-Nya. Dan kita harus tahu penggunaan istilah anak di sini kepada kita orang-orang percaya bukanlah anak angkat, bukanlah anak angkat lalu kita nggak punya hak penuh. Tetapi dengan sangat jelas Alkitab menjelaskan bahwa kita punya hak penuh. Bahkan Alkitab juga menjelaskan ayat selanjutnya bahwa kita itu dijadikan sebagai ahli waris. Kita punya hak dalam warisan yang kekal kerajaan Allah. Sehingga menjadi pertanyaan terakhir, mengapa Paulus menghubungkan pembenaran Allah terhadap orang percaya dengan konsep adopsi? Karena tindakan pembenaran yang dikerjakan Allah kepada kehidupan orang percaya, yang membenarkan orang percaya dari dosa, bukan hanya membenarkan, memerdekakan, mendiami dengan Roh Kudus, tetapi juga memberikan hasil kepada orang percaya, yakni dijadikan sebagai anak Allah, dijadikan sebagai ahli waris Allah. Bahkan ayat ini mengatakan, akhirnya kita bisa mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Allah adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak-anaknya yang punya hak dalam ahli waris, dalam warisannya. Punya hak dalam kerajaan kekal. Dan ini yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita orang percaya. Yang dimana kata tadi nih, kata jadikan anak-anak Allah ini sedang berbicara tentang orang percaya diadopsi dan diberikan posisi seorang anak dan memperoleh hak waris. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita menjadi seorang Kristen ini adalah hal yang sangat membanggakan. Sungguh hal yang sangat riskan ketika kita tidak menggunakan hidup kita dengan baik. Kita mempermainkan hidup kita dengan buruk. Saya rindu melalui kebenaran firman Tuhan ini akhirnya kita diingatkan. Kita yang tadinya berdosa, kita yang selayaknya dibinasakan. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah kita dibenarkan dan bahkan kita diangkat menjadi anak Allah, diberikan hak waris. Dan ini juga ayat ini yang akhirnya memberikan kita suatu pengharapan, suatu jaminan bahwa kehidupan kita sekalipun kita di dunia ini mati, tetapi kematian di dunia ini akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah, menikmati warisan yang Tuhan telah siapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pergunakan hidupmu dengan baik. Selama engkau hidup, gunakan hidupmu dengan baik. Jadilah berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Memenangkan banyak jiwa, beritakan Injil, dan sampaikan betapa Tuhan sangat mengasihi engkau. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu.